Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal dan menggunakan tool HTTPX di Kali Linux. Untuk mencari dokumentasinya bisa kita ketikkan HTTPX GitHub. Tool HTTPX ini multifungsi yang memiliki banyak fitur. Salah satu fitur yang sering digunakan adalah mendeteksi subdomain yang aktif. Selain itu, tool HTTPX juga punya fitur untuk mengecek teknologi yang digunakan dan HTTP status code di tiap domain dan subdomain atau URL. Nanti saya akan demokan cara menggunakan fitur-fitur tersebut. Pertama-tama saya akan membahas dulu cara instalasinya. Tool HTTPX ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Golang. Jadi sebelum Anda menginstal tool ini, Anda perlu menginstal Golang terlebih dahulu di Kali Linux. Untuk tutorial cara menginstal Golang di Kali Linux sudah saya bikinkan videonya. Untuk linknya silakan cek di deskripsi. Di sini versi Golang yang dibutuhkan adalah versi 1.21. Untuk pengecekan kita bisa buka terminal. Lalu kita ketik Go version. Di sini saya menggunakan Go versi 1.24.1. Jadi versi yang lebih tinggi dari versi 1.21. Untuk instalasinya cukup jalankan perintah yang ini. Ini kita copy saja. Kemudian kita paste di terminal. Kemudian tekan enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Beberapa menit kemudian. Di sini proses instalasi sudah selesai. Hasil instalasinya tersimpan di direktori go/bin. Kemudian nama filenya adalah HTTPX. Selanjutnya kita perlu memindahkan file HTTPX ini ke path/user/bin supaya toolnya bisa digunakan di direktori mana saja. Untuk caranya kita tinggal ketikkan perintah sudo mv kemudian go/bin/httpx kemudian /user/bin kemudian enter, masukkan passwordnya, kemudian enter. Jika sudah, kita bisa ketikkan httpx-h. Jika outputnya seperti ini, berarti tool HTTPX ini sudah bisa kita gunakan.
Sekarang kita bersihkan terminalnya. Untuk target pengujian, saya akan menggunakan target yang ada di program Bug Bounty. Pertama-tama saya bikin direktori baru dengan nama bugtest. Kemudian masuk ke direktori bugtest. Kemudian kita cari Bug Bounty. Untuk program Bug Bounty kita bisa lihat di situs HackerOne. Kita bisa coba yang ini ya. Jadi kalau seperti ini bisa kita cari subdomainnya terlebih dahulu. Untuk mencari subdomainnya saya akan menjalankan 3 tool. Yang pertama adalah tool subfinder. Kemudian kita kasih nama subdomain1.txt, kemudian enter. Selanjutnya saya jalankan tool asset finder. Kita kasih nama subdomain2.txt, kemudian enter. Dan terakhir saya jalankan tool find domain. Kemudian kita kasih nama filenya subdomains3.txt. Jika sudah enter, proses pencarian subdomain dengan menggunakan 3 tool sudah selesai. Di sini terdapat 3 buah file dari masing-masing tool. Selanjutnya kita gabungkan file subdomainnya menjadi satu dengan perintah search
min-u. Min-u ini artinya unik. Jadi kalau ada subdomain yang sama, hanya ditampilkan salah satu saja. Selanjutnya kita masukkan 3 nama filenya. Ini kita copy saja. Kemudian hasilnya kita simpan dengan nama file main subdomain.txt. Seperti ini. Jika sudah enter, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tools subfinder, asset finder, dan find domain ini mengambil data subdomainnya dari resource yang ada di internet. Resource tersebut hanya mencatat subdomain yang pernah digunakan saja. Tidak ada proses pengecekan apakah subdomainnya masih digunakan atau tidak. Kecuali untuk tool find domain, ini sudah ada opsi untuk pengecekan subdomain aktif, tapi untuk percobaan kali ini tidak saya gunakan. Jadi kita perlu menggunakan tool httpx untuk melakukan pengecekan. Setelah hasilnya digabung, sekarang kita cek subdomain yang aktif menggunakan tool httpx. Jadi kita ketikkan perintah add, kemudian nama filenya main subdomain.txt. Kemudian di sini kita ketik httpx. Kemudian hasilnya kita simpan dengan nama file live subdomain.txt. Jika sudah enter, ini adalah hasilnya. Jadi yang tampil di sini adalah subdomain yang aktif. Kalau kita lakukan pengecekan, main subdomainnya itu ditemukan 19, kemudian subdomain yang aktif hanya ada 8. Nah, ini salah satu fitur httpx yang biasa kita gunakan. File live subdomains.txt ini otomatis terisi dengan daftar subdomain yang aktif. Daftar subdomain aktif ini nantinya bisa dipergunakan untuk tahap pengujian keamanan berikutnya. Selain itu, tool httpx juga bisa digunakan untuk pengecekan HTTP status code dan teknologi yang digunakan di setiap subdomain yang berhasil ditemukan. Kita bisa coba dengan perintah add, kemudian subdomain, kemudian di sini kita inputkan httpx Untuk teknologi kita bisa gunakan opsi min-td. Kemudian untuk status code kita bisa pakai min-sc.
Kemudian bisa kita tambahkan main title. Kemudian hasilnya kita simpan dengan nama misalnya main subdomain check.txt. Hasilnya adalah seperti ini. Di sini ada yang menggunakan Nginx, tapi statusnya 404 jadi not found. Kemudian di sini ada yang menggunakan Amazon Web Service. Kemudian yang statusnya 200 ini menggunakan Nginx. Jadi yang bisa kita akses yang statusnya 200. Ini coba kita buka di browser. Isinya cuma seperti ini ya. Sekarang kita coba ke yang live subdomain ya. Yang tadi itu dari subdomain secara keseluruhan. Sekarang kita coba ke yang live subdomain saja. Jadi seperti ini. Kemudian tekan enter. Hasilnya tetap sama ya. Jadi ada yang pakai Nginx, ada yang pakai Amazon Web Service. Kemudian yang terakhir, kita bisa melakukan pengecekan path API di tiap subdomain. Path API itu biasanya dinamai dengan /API/ versinya misalnya v1. Jadi kita bisa tambahkan opsi -path. Ini kita kasih status code dulu ya. Nah, path API itu biasanya /API, kemudian versinya misalnya versi 1. Nah, ini cukup begini saja, kita hanya melakukan pengecekan path API. Jika sudah, enter. Nah, di sini tidak ditemukan path /API ya. Tapi yang di sini ada ya, ini 403. Jadi 403 itu forbidden ya. Jadi kemungkinannya itu ada, tapi harus terautentikasi. Ini coba kita akses ya. Nah, di sini keterangannya akses denied ya. Kemudian yang ini juga 403. Ini kita coba. Nah, ini juga sama. Akses denied. Jadi kalau akses denied itu kemungkinan halamannya ada, tapi
kita tidak terautentikasi, jadi kita nggak bisa mengakses halamannya. Oke, cukup sekian untuk video saya tentang bagaimana cara menginstal dan menggunakan tool HTTPX di Kali Linux. Gunakan tool ini secara bijak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.